ibadah ini, pertolongan kepada kita dalam ibadah Jemaat Kolong 4 Yudea Pal 2 datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Tuhan, kita meyakini bahwa penciptaan Tuhan bagi manusia ada dalam rencana yang baik. Dan kita juga menyaksikan dari kesaksian Alkitab bagaimana rencana selamat Tuhan untuk umat Israel. Mulai dari pembebasan perbudakan di tanah Mesir. Tuhan membuat siarah yang panjang bagi umat Israel dengan rencana karya selamatnya untuk bisa menikmati tanah perjanjian yang kaya dengan madu dan susu. Namun dalam kenyataan banyak kali umat memberontak terhadap Tuhan dan jatuh dalam dosa. Antara lain ketika mereka menyembah lembu emas sebagai Baal, yang bagi Tuhan mereka telah mengkhianati. Tak ada sedikit pun hati Tuhan untuk membiarkan mereka dalam kebinasaan. Selalu Tuhan dengan kebaikan hatinya mengarahkan, menuntun umatnya ini melalui orang-orang yang telah dipilihnya, seperti Musa, agar misi Tuhan Allah di dunia ini melalui umat perjanjiannya benar-benar bisa terpenuhi. Karena itu 10 hukum Tuhan yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri pada 2 loh batu yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai adalah salah satu bentuk perhatian
dan harapan Tuhan bagi umatnya, supaya mereka benar-benar boleh hidup dengan baik dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak. Kesepuluh hukum Tuhan ini pada hakikatnya untuk membuat umat Tuhan berjalan di kehidupan sesuai rencana dan kehendak Tuhan, oleh karena Tuhan punya rencana agung atas umatnya. Kita memperhatikan hukum yang pertama, hukum yang kedua, yang begitu sangat penting berkaitan dengan umat yang hendaknya berbakti menyembah kepada Allah yang esa. Allah yang telah membebaskan mereka, membawa keluar mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ada mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah mengenai perjumpaan mereka dengan Firaun, tapi dengan ahli-ahli nujum. Ada laut Teberau yang terbelah dua, yang telah melapangkan mereka untuk mengalami pembebasan yang sesungguhnya dari Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapan. Jangan membuat patung dan sujud menyembah, sebab Tuhan Allah adalah pencemburu. Dalam hal ini, Ia tidak memperkenankan umatnya berselingkuh rohani, menyembah kepada Baal, patung-patung. Dan Ia secara terang-terangan mengatakan dalam bacaan kita bahwa Aku, ini pernyataan langsung yang keluar dari mulut Tuhan Allah, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci. Berselingkuh rohani dinilai sebagai tanda membenci Tuhan. Karena itu, Ia katakan, Ia akan membalas 3
sampai 4 keturunan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hukum yang ketiga juga dipaparkan kepada kita saat ini, supaya kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sebagai isyarat bahwa menyebut nama Tuhan sembarangan berarti tidak menghormati Dia. Ada begitu banyak cara manusia memperdagangkan nama Tuhan untuk kepentingan. Dan hal ini mengingatkan kepada umat pada waktu itu dan juga kepada kita sekalian, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kehidupan hari lepas hari yang kita terima dari Tuhan, selalu kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi selalu dan selalu kita bangun relasi dengan Tuhan Allah yang telah memberi selamat bagi kita. Yang berikut, ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan ingat dan kuduskan hari Sabat, ini juga sebuah panggilan iman. Bagaimana kita bisa mengelola waktu pemberian Tuhan, bukan hanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerja semata-mata, tapi berikanlah waktu untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa wujudkan penyembahan kita, ibadah kita kepada Dia sebagai wujud ucapan syukur kita kepadanya ketika kekuatan, kemampuan, kesehatan dipakai untuk berjerih payah, dipakai untuk mengelola segala karunia dan berkat-Nya, maka kita pun juga diminta oleh-Nya supaya kita bisa mengadakan penyembahan kepada Dia sebagai pemberi kehidupan yang empunya nafas kehidupan ini. Karena itu Dia mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bahwa kita sebagai Kristen Protestan, gereja yang misioner, sebagai umat kepercayaan Tuhan, kita memilih bahwa hari Minggu, hari Ahad sebagai waktu kita berkoinonia. Sekalipun juga waktu berkoinonia itu bukan hanya pada hari Minggu, pada hari Ahad, tapi benar-benar kita sudah mewujudkan kerinduan Tuhan melalui ibadah kolom, ibadah bikra, ibadah keluarga,
dan ibadah pribadi-pribadi kita sebagai kesempatan di mana kita memberi waktu berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan dengan firman-Nya, ada puji-pujian, ada doa melalui pribadi kita, keluarga kita, bahkan juga sebagai persekutuan umat Tuhan. Sebagaimana pada malam hari ini juga kita melakukannya. Dan yang berikut terakhir adalah hukum kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh ini merupakan panggilan Tuhan bagi kita bahwa kita pun harus juga melihat bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan hanya sendiri, tapi Tuhan menciptakan dan menghadirkan kita ada di dalam keluarga sebagai unit yang paling terkecil. Ada orang tua, ada anak-anak, ada kakak beradik. Tapi lebih luas lagi, Allah mengatakan kepada kita bahwa Ia pun juga menciptakan saudara-saudara yang sungguh membuat sebuah penguatan relasi dalam satu persekutuan, satu komunitas yang bagi kita saat ini bahwa kita hidup dengan orang lain. Karena itu hukum keempat, hukum kelima dikatakan, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Betapa pentingnya kita menghormati orang tua. Jangan membunuh. Membenci juga adalah satu wujud dari membunuh. Membenci. Jadi dikatakan kepada kita bahwa jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah, jangan mengingini sesama hamba laki-laki, hamba perempuan, atau keledai dan lain-lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk mengajak kepada kita supaya kita mensyukuri apa yang sudah kita terima dari Tuhan, dan itulah yang akan membuat kita boleh berjalan dalam kehidupan ini, termasuk menghargai orang lain, hak-hak orang lain, dan jangan kita merampas hak orang lain yang bukan milik kita. Ini ibu bapak, saudara-saudaraku, 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan bagi umat Tuhan pada masa silam, tapi bagi kita saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya, bahwa 10 hukum ini diberikan oleh Tuhan untuk mengatur segala kehidupan kita, mengatur tingkah laku kita. Hukum Tuhan ini diberikan kepada kita supaya kita boleh mencegah untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ada yang mengatakan begini, siapa mau mampu mau backing ini 10 hukum Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak bisa ditolak. Firman Tuhan haruslah menjadi panduan hidup. Karena ketika kita mengatakan siapa mau mampu, itu berarti kita menyerah
dengan keinginan-keinginan daging kita. Dan sesungguhnya kita harus membuka diri kepada kuasa Roh Kudus untuk mau mengendalikan kita. Minta kepada Dia untuk tidak melakukan, untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan. Karena itu hukum Tuhan sebagai penuntun kita itu juga akan menghidupkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Marilah torang rame-rame untuk bersedia taat terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kita akan tiba dengan selamat dan kita akan menikmati berkat madu dan susu. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang dan untuk selama-lamanya.